Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 45 kami sangat menyedihkan. Di dalam gua, Lu Ye berlatih keras dan meminum pil satu persatu, satu lubang spiritual penuh, dan penghalang lubang spiritual berikutnya rusak. Hari-hari berjalan lancar, bahkan sedikit membosankan, tetapi Lu Ye merasakan akumulasi kekuatan spiritual yang terus-menerus di tubuhnya dan tahu bahwa ini adalah proses menjadi lebih kuat. Ketika dia tidak berada di alam Lingqi, dia pada dasarnya mempertahankan frekuensi membuka lubang setiap 3 hari, mengonsumsi sekitar 6 pil pengumpul roh. Sekarang dia telah mencapai alam Lingqi, dia masih dapat mempertahankan kecepatan membuka lubang dalam 3 hari, tetapi konsumsinya lebih tinggi. Tampaknya dibutuhkan 8 atau 9 pil pengumpul roh untuk membuka lubang. Alasan mengapa dia masih dapat mempertahankan kecepatan kebangkitannya adalah karena tingkat kultivasinya telah meningkat dan efisiensi pemurnian ramuan lebih cepat dari sebelumnya. Dulu, dibutuhkan setengah hari untuk menyempurnakan 1 pil pengumpul roh, dan hanya 2 pil yang dapat dimurnikan dalam 1 hari, tetapi sekarang jika Anda cukup berkonsentrasi, Anda dapat menyempurnakan 3 pil. Dengan cara ini, meski konsumsinya lebih besar, namun kecepatan pencerahan tetap bisa dipertahankan. Setelah setengah bulan, pil pengumpul roh terakhir habis. Lu Ye memeriksa kultivasinya sendiri, dia masih berada di tingkat pertama Lingqi, tetapi lubang spiritualnya telah terbuka ke tingkat ke-15, dan kekuatan spiritual dari lubang ke-15 belum penuh. Hanya ada 3 lubang tersisa untuk mencapai Lingqi tingkat kedua. Jika dia dapat dipromosikan ke Lingqi tingkat kedua, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Meskipun cadangan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat, lubang spiritual yang baru dibuka tidak sistematis dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Itu sangat membantu Lu Ye. Dia masih memiliki biji di tangannya yang dapat ditukar dengan batu spiritual. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia berencana untuk turun gunung ke aliansi pedagang Tianji lagi. Sisiran berjalan keluar gua, matahari bersinar terang di luar, tetapi kanopi hutan lebat, dan hanya cahaya sporadis yang menembus dedaunan lebat, membentuk bintik-bintik cahaya di tanah. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit, dan setelah beberapa saat, dia menunggu sampai dia terbiasa sebelum bergerak maju. Tidak jauh dari sana, dia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh tidak jauh dari sana. Dia sedikit mengernyit dan mengikuti suara itu dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia bersembunyi di balik pohon besar dan melihat ke depan. Di arah itu, 3 biksu berdiri di sana seolah menghadapi musuh yang tangguh. Mereka semua tampak gugup seolah sedang berduka atas ahli waris mereka. Tidak jauh dari ketiga biksu tersebut, seekor harimau putih salju yang kokoh sedang berjalan mondar-mandir. Mata harimau kuningnya memandang ke arah ketiga biksu tersebut dari waktu ke waktu, membuat orang merasa sangat tertekan. Saat ia mengambil langkah, ia membuka dan menutup mulutnya, buka tas penyimpananmu dan lemparkan ke tanah, lalu keluar dari sini, kalau tidak aku tidak keberatan memakanmu. Mata Lu Ye bergerak-gerak saat mendengar ini, lelaki tua yang agung ini dia pernah mendengar suara itu sebelumnya, tapi ternyata itu adalah hantu bernama Yi. Ketiga biksu itu jelas ketakutan. Salah satu dari mereka dengan gemetar melepas tas penyimpanan dari pinggangnya, membuka kunci penahan, dan melemparkannya ke tanah. Dia memandang harimau itu dengan ngeri dan memohon belas kasihan, "Yang mulia, mohon tenang turun. Kami pasti telah menyinggung perasaanmu. Semuanya ada di sini, tolong lepaskan kami." Dahu melirik tas penyimpanan di tanah dan meraung, "Keluar." Dengan dia yang memimpin, 2 biksu lainnya juga buru-buru menjatuhkan tas penyimpanan mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah memastikan ketiga biksu itu berada jauh, Dahu perlahan melangkah maju. Namun, sebelum bisa mendekat, seorang pria bergegas keluar dari udara dan mengambil 3 tas penyimpanan di tangannya. Harimau besar itu ketakutan dan tiba-tiba melompat mundur. Di atas kepalanya, sesosok tubuh kecil melayang keluar dan memandang Lu Ye dengan tercengang, "Itu barang kami." Lu Ye mengambil tas penyimpanan dan memeriksanya sedikit. Dia menemukan bahwa isi tas penyimpanan ini sangat menyedihkan. Setiap orang hanya memiliki beberapa pil pengumpul roh, jamu, dan beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya, sedangkan untuk batu spiritual, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Diam-diam mengutuk orang miskin, Lu Ye mengeluarkan pil Yunling dan membaginya menjadi 2 bagian. Dia mengambil 1 bagian untuk dirinya sendiri dan melemparkan bagian lainnya kepada Yi, setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Dan menerkamnya dengan seluruh gigi dan cakarnya. "Ayo, kembalikan padaku." Kong. Dengan pedang panjang dari sarungnya, Lu Ye menatap Yi yang melompat di depannya, tersenyum tanpa berkata sebuah kata. Yi membeku di depan pedang, mengertakkan giginya dengan marah, dan mengutuk, mulutnya terasa seperti madu. "Bagaimana kalau aku memanggil kembali ketiga orang itu?" Yi segera mengecilkan lehernya dan melangkah mundur dengan enggan, mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan kembali ramuan di tangan Lu Ye.
Dia bisa merasakan bahwa Luye lebih kuat daripada dia menjadi lebih kuat sejak itu lebih dari sebulan yang lalu. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Dao tidak akan pernah menjadi lawannya. Namun, pengalaman barang-barangnya dirampok membuatnya merasa sangat bersalah, dan dia menggumamkan kata-kata yang tidak tahu malu dan tercela. Izinkan aku mengajukan pertanyaan padamu. Aku tidak akan memberitahumu apapun yang kamu minta. Yi mengertakkan gigi. Oke, aku akan mengembalikan barang-barang ini padamu. Luye mengangkat barang curian di tangannya. Itu hanyalah beberapa pil pengumpul roh, tapi dia tidak menganggapnya serius. Yi tersenyum menghina, memandang uang seperti tanah, dan menaruhnya di kepala harimau besar itu. Dia duduk tegak dan mengangkat kepalanya, kamu bertanya. Saya melihat banyak monster di pasar di kaki gunung. Siu, sepertinya tidak ada yang istimewa. Mengapa orang-orang itu begitu takut padamu? Ini membingungkan Luye. Para pembudidaya iblis itu pasti lebih kuat dari Dao, tidak ada alasan untuk menjadi seperti ini. Takut pada binatang iblis yang belum berubah menjadi manusia, dan akan menjadi lumpuh karena beberapa kata dan beberapa kata intimidasi. Kamu tidak memahami ini. Yi berkata dengan bangga, pembudidaya iblis yang telah berubah berbeda dari binatang iblis yang belum berubah. Setelah penjelasannya, Luye akhirnya mengerti bahwa tidak semua binatang pembudidaya iblis akan memilih untuk bertransformasi, baik karena masalah kecerdasan, atau pilihan mereka sendiri, atau mungkin warisan garis keturunan mereka. Singkatnya, sejumlah besar monster masih mempertahankan penampilan aslinya. Monster jenis ini tidak dapat berbicara ketika kekuatannya rendah, tetapi ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, ia dapat mengucapkan kata-kata manusia. Dengan kata lain, monster yang bisa mengucapkan kata-kata manusia setara dengan orang kuat. Mengenai seberapa kuatnya, setidaknya itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh para biksu tingkat rendah di pinggiran ini. Oleh karena itu, kombinasi Dao dan Yi sangat mengintimidasi, dan akibatnya banyak biksu yang masuk ke daerah ini menderita. Jadi begitu. Luye mengerti dan merasa bahwa dia telah belajar lebih banyak tentang akal sehat dunia kultivasi. Dia mengangkat tangannya dan membuang barang curiannya, berbalik dan menuju ke luar gunung. Yi memeriksa dan memastikan tidak ada yang salah, lalu berteriak ke belakang Luye, apakah kamu akan pergi? Bukan urusanmu. Sialan. Gumam Yi, berbalik dan memeluk kepala Dao sambil berkata dengan sedih, Ember, kami sungguh menyedihkan.